Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang telah hadir di sebelah saya saat ini adalah Intan Saumadina. Apa kabar Intan? Baik, Kak. Kamu punya pengalaman mistis nggak selama ini? Pernah punya. Seperti apa di ceritanya? rumah. Jadi Di rumah sendiri? Iya, di rumah sendiri. Oke. Jadi rumah aku tuh memang rumah kayak tua gitu, udah lama banget, bertahun-tahun nggak ditinggalin sama orang. Terus memang udah banyak gitu yang bilang nggak mau tinggal di sana, nggak mau tinggal di sana. Cuman akhirnya dibeli sama papa, terus direnovasi jadi lebih layak lagi. Terus kita tinggal di sana dan itu kejadiannya tuh udah lama sih sebenarnya waktu aku masih SMA. Oke. Iya, itu masih SMA. Terus jadi tuh pernah papa sakit, terus pingsan dibawa ke rumah sakit karena besoknya aku mau UAN, aku nggak boleh ikut ke rumah sakit kan? Jaga rumah. Iya, ditinggal cuma berdua sama adek. Terus lagi ke kamar mandi depan, terus tiba-tiba tuh kita nangis semua, emang kondisinya di rumah tuh nangis semua karena papa udah nggak sadar ya. Terus aku sama adek nangis, terus tiba-tiba tuh kayak ada yang ikut nangis gitu di belakang kamar mandi. Itu kenceng banget suaranya, jelas banget dan aku pikir itu halusinasi aku doang. Terus akhirnya aku keluar kamar mandi. Adik nanya, Kak itu suara apa? Wah berarti bukan aku doang dong yang denger. Terus dia masih nangis panjang. Terus pas saat aku coba teriak, coba beraniin diri, aku teriak, udah nggak usah takut, nggak akan ada yang berani sama kita di sini. Aku buka pintu luar, udah berhenti. Gitu. Hilang suaranya gitu aja? Iya, suaranya hilang. Oke, tapi papa gimana sekarang keadaannya? Papa sehat, Papa sehat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu juga sehat-sehat aja ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan pesugihan piring rotan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Mardi. Selamat malam, Mas Mardi. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Mas Mardi? Saya berdagang. Oke, apa yang mau Anda ceritakan? Saya mau bercerita, saya waktu kecil itu terlalu banyak dibully, bahkan dari keluarga saya sendiri. Makanya saya bertekad dan berambisi untuk jadi yang terbaik dan paling sukses di keluarga saya. Oke, itu motivasi yang baik Itu motivasi sebenarnya. saya. Lalu? Tapi dalam perjalanan sampai saya besar, itu agak susah untuk menjadi yang saya mau. Oke, kemudian? Kemudian saya kenal satu orang di Jawa Tengah sana. Semacam dukun? Semacam itu. Anda datang ke sana? Tidak sengaja. Apa yang Anda lakukan di sana? Saya ngobrol-ngobrol dengan dia dan dia memberi solusi kenapa tidak ambil pesugihan. Lalu Anda ambil pesugihan itu? Awalnya saya menolak karena saya berpikir apa yang akan terjadi kalau saya ambil. Tapi karena kebutuhan dan keinginan saya untuk cepat sukses, saya ambil. Pesugihannya bentuknya seperti apa? Piring rotan. Piring rotan? Iya. Oke, apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan piring rotan itu? Yang saya lakukan di sana hanya membayar suatu mahar. Harganya? 500.000. Oke, kemudian Anda bawa pulang piring rotan? Saya bawa pulang. Dan Anda dapat apa yang Anda impikan? Sejauh ini ya. Terus kenapa datang ke menembus mata batin? Karena bagi saya sudah cukup perjalanan seperti ini. Saya pengen semuanya kembali normal. Karena ini berpengaruh kepada keluarga saya.
Apa pengaruhnya sama keluarga? Saya jadi memiliki temperamental yang tidak terkontrol. Dan mereka sudah terganggu. Dan mereka terganggu. Karena rumah tangga saya juga terlalu banyak konflik. Baik. Mudah-mudahan malam hari ini Mas Mardi bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi dan bisa lepas dari apapun ikatan dengan piring rotan ini, dengan pesugihan ini. Iya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mardi, tinggal di rumah bernomor 120. Terlahir tanggal 23 Januari 1984. Dia memiliki kepribadian yang baik dan ramah, tetapi kadangkala terlihat murung dan tidak berpikir panjang. Entah kenapa saya melihat belenggu kegelapan dalam jiwa Mardi. Dia seperti telah menyerahkan dirinya kepada raja kegelapan. Hal ini dapat membuat kejiwaan dan nyawa Mardi terancam. Saya melihat di dalam sosok Mardi ada kera tinggi besar. Saya akan membantu Mardi memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bro. Silakan duduk semua. Terima kasih. Mardi, dengan tanggal lahir 23 bulan 1 1984 dan nomor rumah 120 atau 120. Mardi karena sering dibully, akhirnya punya ambisi. Untuk mewujudkan ambisinya, datang ke dukun, mendapatkan pesugihan piring rotan. Betul. Tapi belakangan justru yang Mardi rasakan adalah gangguan terhadap keluarga dan temperamen yang tidak terkendali. Iya. Makanya datang ke penembus mata batin untuk bisa lepas dari pesugihan itu. Iya. Oke. Gimana Roy? Apa yang Iya. kamu lihat Roy? Pertama-tama saya lihat waktu pas lihat Mardi pertama kali, saya ngelihat tiba-tiba dalam mata batin saya adalah seekor kera. Memungkinkan sekali ketika seekor kera ini muncul, apakah memang ini temannya dia atau penjaganya dia. Dia ada di mana keranya itu Roy? Jadi dalam vision saya, tiba-tiba saya melihat Ada muncul kera? ya ada muncul kera tiba-tiba. Tapi Oke. belum hadir di sini. Mungkin saja ketika dia memanggil Mardinya, kera itu akan muncul. Kera itu tapi energinya terasa positif atau negatif Roy? Kalau menurut saya negatif. Oke. Siluman kera. Siluman ya jenisnya ya? Iya. Dan jahat sih sebenarnya kalau menurut aku. Cuma memang kan banyak manusia ya kena tipu daya. Jadinya terkesan seolah-olah baik, terkesan seolah-olah biasa aja. Tahu-taunya minta tumbal. Aduh, biasanya yang sudah-sudah kayak gitu ya Iya. Roy? Mas Mardi pernah ketemu dengan sosok seekor kera nggak? Langsung atau dalam mimpi? Yang bukan kera yang normal pada wajar seperti umumnya ya, tapi yang agak berbeda gitu. Ya, setelah saya melakukan pesugihan itu, ya kadang saya dalam tidur saya pernah dimimpikan seperti kera besar, tapi saya rasa itu bukan kera juga, tapi hanya mirip. Hanya mirip Kera. sama, iya. Kenapa Anda bisa bilang mirip kera? Karena dia mempunyai satu taring yang panjang Taring, kemudian dan buntut yang seperti ikan pari. ikan, artinya lebar gitu. Lebar dan lancip di depannya, di belakangnya, di ujungnya. Seperti trisula. Segitiga Iya, gitu lebar. bentuknya. Ekornya ikan pari gitu, Iya, Ekor ikan pari. yang segitiga Kayak panjang. trisula. Iya. Tuh. Menurut saya sih seperti ini. Coba deh lihat kepalanya, mirip gak? Iya. Anda melihat seperti sosok yang digambarkan Roy ini? Berbulu. berbulu.
seluruh tubuhnya. Iya. Dan bulunya itu dari api. Bulunya dari api. Iya. Jadi warnanya hitam dan merah. Hitam dan dia punya mata menyala. Iya. Datang dari mana dia? Apakah karena pesugihannya Atau memang sudah lama gitu? atau memang udah lama ngikutin Mardi? Saya rasa sudah lama ngikutin Mardi dan sudah lama juga ini bersemayam ya di tubuh Mardi. Jadi ini sebenarnya menurut saya nggak heran sih Mardi, karena saya ngerasain dia juga ngelakuin spiritual gitu sih, pelamis. Oke. Ini si kera ini, siluman kera ini karakternya memang yang ingin menyakiti orang, membunuh, marah, mempengaruhi pikiran untuk menjadi temperamen atau gimana, Roy? Kalau yang saya lihat ini mempengaruhi pikiran orang, temperamen, tiba-tiba berubah jadi yang dahsyat gitu. Saya ngelihat Mardi tenang, tiba-tiba nanti kalau misalnya keranya masuk gawat banget. Bisa nggak terkendali gitu? Iya, Meledak-ledak. takut banget ya. Aku sih ngerinya ketika dia ini masuk mendiami tubuh Mardi, langsung bermata merah. Matanya kan sekarang masih putih tapi udah mulai kemerahan ya. Iya, ada merah-merahnya yang mata kiri. Udah mulai agak-agak saru semuanya. Aku boleh nanya nggak? Boleh silakan. Mas Mardi kalau lagi mau marah gitu, lagi temperamennya tinggi, itu sadar nggak sih biasanya kalau lagi marah-marah kayak gitu, atau sadarnya selesainya atau pada saat marah? Itu kan kalau kita manusia normal biasanya saat marah tetap sadar ya. Iya. Itu ada ngerasa sadar gitu nggak? Tidak sadar. Karena saya pernah sampai memukuli seorang itu, tapi saya menikmati hal itu. Waktu memukuli Iya. orang, Anda menikmatinya? Iya. Itu pun karena masalah sepele. Saya tidak suka dilihat. Diliatin? Dia hanya melihat, saya jalan, saya tidak suka, saya tegur, saya tidak terima, langsung saya pukul. Setelah Artinya itu adalah semacam kepuasan batin ya, kalau misalnya habis Iya. mukulin orang langsung puas gitu. yang sebelumnya saya tidak pernah seperti itu. Ya. Oke. Semacam kayak psikopat berarti ya, menyakiti orang tapi menikmatinya gitu. Saya nggak tahu apakah iya, memang iya ada. benar. Ada sisi-sisi seperti itu ya, ada sisi agak psycho dikit ya. Kalau nyakitin orang langsung puas gitu. Iya, ada kepuasan. Saya mau tahu deh, kalau balik lagi ke waktu pertama kali mendapatkan pesugihan piring rotan, Iya, ada ritual yang dilakukan nggak di tempat itu? saya tidak ada banyak melakukan ritual, hanya Bayar mahar. bayar mahar Lalu dan berpuasa putih berapa lama? 30 hari. Bau ya, bau kera. Aku boleh nanya lagi ya? Silakan. Itu kan pesugihan biasanya suka minta tumbal. Betul. Kalau pesugihan yang dilakukan sama Mas itu ada tumbalnya? Ada. Udah Dan terjadi sudah ya? 2 orang. Waktu pertama kali mendapatkan piring rotan itu kan tujuannya untuk dihormati begitu ya, disegani. Untuk Berhasil nggak? Sejauh mana bisa dapat apa yang Anda mau? ya berhasil. Sejauh Apa yang apa yang terjadi? saya mau punya apa saya bisa. Misalnya? Saya mau punya mobil. Saya mau punya rumah. Saya mau punya kehormatan Mobil, rumah, dan saya dihargai. Kehormatan, tahta. Apakah bawa piring rotannya hari ini? Ada. Boleh saya lihat gak Mas Mardi? silakan Mas Mardi. Piring rotan. Dan saya akan menunjukkan bagaimana saya berritual. Boleh silakan. Ya kalau ritual berarti bisa memanggil makhluk ini dong. Bisa? Sebentar, sebelum melakukan ritual saya mau nanya dulu. Boleh. Sejauh yang saya tahu dari partisipan yang datang, setiap pesugihan itu pasti ada tumbal. Iya, Pernah ada tumbal nggak sejauh ini? sudah 2. Siapa? Saya tidak kenal orangnya. Itu yang Anda makan pukuli? di tempat saya. Makan? Iya, kan saya buka
berdagang. Dagang bisnis kuliner, warung makan. Ya, Mereka makan, lalu kemudian mereka kondisinya seperti apa? ada yang seperti kena sakit jantung, tiba-tiba meninggal. Satu lagi? Satu lagi itu dia dalam perjalanan Kecelakaan maksudnya? kecelakaan setelah makan. Tapi memang ada perjanjian untuk ada tumbal waktu mendapat pesugihan ini. Ada, Dan Anda Anda sanggupi? iya. Anda sanggupi untuk Iya. memberikan tumbal? Karena tumbal itu bukan saya yang pilih, makhluk itu yang pilih. Saya mau lihat Mardi gimana kalau ritual. Selain Mardi melakukan ritual, tapi hawa nafsunya tinggi sekali ya. Terasa sama kamu nggak? Iya, saya terasa sekali. Mardi harus jujur sama saya. Kamu punya pasangan kan? Ada, Tapi kamu punya wanita lain juga bukan? Jujur. ada. Saya ngerasain itu di diri Mardi loh. Apakah ini juga bagian dari ritual ya? Maksud tujuan dari ritual supaya kamu disukai banyak wanita gitu? Kalau itu tidak, Aku nggak tahu nih, maaf sekali ya, aku agak-agak kasar ngomongnya. Kalau misalnya seorang perempuan lihat Mardi tuh bawaannya saya ngerasa di dalam tubuh Mardi tuh punya, ini bukan sex appeal, tapi kayak pengen pengen dituin deh gitu. Itu bagian dari tujuan. Saya nggak tahu apakah Jadi itu ada bonus faktor- dari ritual tersebut. Bonus efek. mungkin itu efek saya karena ambil pesugihan ini tidak serta-merta untuk itu ya, tapi hanya untuk kesuksesan saya aja. Oh, Tapi oke. memang benar, perempuan-perempuan yang Anda inginkan biasanya Anda dapatkan. Nyantol. Biasanya. Dan Bahkan Anda saya tidak menginginkannya, tapi Ya, ada. perempuan mendekat gitu. Iya, Iya. Kamu melihat Mardi seperti apa, Intan? So Apakah far ada sih, daya tarik yang maksudnya kayak mau kenal, deket? enggak sih. Nggak terasa ya? Enggak terasa, belum terasa. Mungkin karena kita juga baru banget ketemu kan. Coba deh, kamu nyamperin dia dan salaman sama dia atau pegang tangannya dia kayak gini. Gini. Cobain. Kalau kita kan memang kelihatan brother and sister. Kita bertiga. Cobain deh energinya. Sister. Apa rasanya? Rasanya memang kayak ketemu sama laki-laki yang berwibawa. Oh, Berwibawa, Iya. menyenangkan, karismatik Ya, gitu. karismatik. Betul banget. Aduh, yaudah jangan lama-lama. Dari situ pelet lagi. Mardi silakan Mardi. melakukan ritualnya kalau oke. boleh. Biasanya saya setelah warung saya tutup, saya hanya melakukan ritual seperti ini. Di setiap piring-piring. Setiap malam nih. Ya, Oke. jadi ada 2 ritual yang saya lakukan. Pertama, saya lakukan ritual seperti ini. Setiap malam setelah warung saya tutup, saya taburkan ke semua piring rotan. Syaratnya seperti itu. Mhm. Yang kedua, Bakar menyan. ya, Iya. ini saya lakukan setiap malam Jumat Kliwon. Seperti itu kurang lebih. Roy. Tiba-tiba kepala saya bagian kanan di leher tuh kayak ada yang mukul gitu dan terasa merinding sebelah kanan saya. Kamu merasakan sesuatu nggak waktu dia melakukan ritual? Iya, dia melakukan ritual. Saya juga merasakan efek pusing juga. Ada Baunya juga, bau menyannya juga bikin kita Itu juga mau ya. Aku muntah tiba-tiba sih. juga nih ngerasa kayak berat di sini. Betul. Tuh. Sama Ya, tapi aku agak lebih bawah di sini. ada yang datang ya. ada yang datang sebenarnya. Lalu setelah dibakar, ya aku juga ini mulai Terasa ngerasa- juga ya. Tapi di kanan semua kita ya. Di kanan semua. Aku juga sebelah kanan yang gak enak Iya. banget.
apa kayak kalau monyet gitu kan emang nyangkutnya Iya. di pundak sebelah satu sisi gitu, bukan dua-duanya. Oke, Iya, kayaknya dia berubah ya. Iya. ritual ini dilakukan ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali. Lalu kemudian apa yang terjadi? Iya, warung saya laris terus setiap hari. Dan tapi efeknya adalah saya terlalu sering konflik dengan keluarga saya. Oke, ini ritual ini untuk memanggil si siluman ini ya, Roy? Ritual ini untuk memanggil siluman ini. Bisa dipanggil nggak sekarang, Roy? Saya yakin Mardi bisa manggil. Masukin, Ge. Kalau memang bisa masuk. Saya coba. Dia masuk ya? Iya. Hati-hati, Roy. Matanya merah lu. Mirip banget sama gambarnya. Ayo lawan. Kalau emang kau berani sama saya. Siluman kera. Nggak apa. Saya nggak takut sama siluman kera ginian. Kalau kamu deket sama saya, ini saya banting. Mau apa kamu, ha? Kamu yang larisin restorannya ya? Kamu mau tumbal? Mau sesajen? Ah, saya butuh sesajen. Telur. Telur? Ya, telur. Mau makan telur? Makan. Telurnya isinya kok warnanya kayak ada darahnya gitu ya? Iya. Aneh ya. Setiap apa yang dekat dengan dia jadi darah. Kamu nggak mau lepas? Ada perjanjian dengan yang punya badan ini ya? Iya, ada perjanjian. Ada perjanjian dengan yang punya badan ini. Apa? Minta tumbal? Tumbal. Udah cukup kan? Udah 2 tumbal kan? Minta lagi? Kamu gak bisa deket sama saya. Takut kan? Oh, jangan gangguin orang. Kamu mau minta tumbal terus. Bye. Tahu nggak? Pelayan-pelayan di usaha bisnis makanan itu pada kabur loh. Karena ngelihat sosok kayak gini? Karena mereka melihat secara mata. Aha. Mereka pada bergosip. Mau apa? Kamu apa sih? Mau tumbal? Mau cewek? Situ ada arang panas dan kamu harus terbakar di arang. Saya pengen lepasin kamu dari usaha bisnis makanannya yang punya tubuh ini. Gak boleh lagi ikutin dia. Gak ada tumbal-tumbalan, gak ada cewek-cewekan. Saya tegaskan kamu untuk keluar.
Oke. Roy. Roy. You make Oke. Let's play. Nih. Muka kamu nih. Jangan. Om begini. Masih belum mau pergi dia, Roy. Saya akan menggambar dia sehingga sulit dikenali oleh siluman keranya dan Tapi dia udah keluar sebelumnya ini. sudah hampir keluar, tapi saya pengen itunya dimatiin. Minta air dong. Silakan bang. Saya nggak pengen kamu datang. Mas Mardi. Mas Mardi. Dengar, Gara-gara kamu saya jadi bokera deh. ini dirubah penampilannya membuat si siluman kera ini jadi kayak bingung dan terkecoh gitu ya. Iya. Untuk mengecoh supaya nggak balik lagi ke dia. Betul. Jadi kayak dia bisa bohongin orang, manipulasi. Saya juga bisa manipulasi dong. Oke. Derajat dan IQ kita lebih Ya. tinggi daripada sosok-sosok yang nggak ginian. Masuk siluman kayak gitu. Iya, betul. Mas Mardi dengar kami? Dengar? Kalau Bisa- siluman keranya punya semacam kekuatan apalah-apalah, saya punya kekuatan otak dan IQ saya. Mas Mardi boleh berdiri Mas. Kalau dengar kami kumpulin energinya, kumpulin kekuatannya, dan sekarang tolong berdiri. Matanya berubah loh Roy. Iya, matanya tuh sebenarnya dia kayak runcing gitu. Dia kayak seret ujung matanya, Iya. tapi merah. Tapi sebenarnya sekarang udah berubah. Ini udah Mas Mardi sebenarnya. Tuh, Saya nggak tahu. piring ya. rotannya udah dibuang Tuh, ke sana. iya, saya piring rotannya udah dibuang. Saya masih entah kenapa ya, saya tuh pengen banget ngerubah dan mengecohkan Mas Mardi. Penampilannya harus diganti. Tidak, saya kenapa ya di pikiran saya kayak dia tuh masih rentan sekali. Tapi sekarang sih aman sih, baik karena kita mengecohkan pikiran si kera. Saya tidak pernah membalas seseorang ya dengan kejahatan. Iya. Dan energinya juga jadi berubah ya Roy. Iya. Dia jadi kayak rambut ya. Iya. Aneh. Dia jadi kayak kembali muda 10 tahun sebelumnya ya. Nggak tahu kenapa bisa gitu ya. Tadi katanya dia juga temperamen kan sama keluarganya, sama istrinya. Nggak bisa dikendalikan emosinya. Dan kelihatannya memang sebelum ritual ini, sebelum di cleansing, bawaannya memang mau marah, mau menyerang gitu. Setiap cerita dingin, tapi kayak apa loh gitu. Ya kan? Dan sekarang lebih Tenang. lebih positif. Makanya kamu bilang tadi berwibawa. Saya rasa bukan berwibawa, tapi kayak menyeramkan gitu sebenarnya. Iya. Kayak lo jangan main-main sama gue. Tadi ya sih pas tatapannya tuh kayaknya tatapan yang Tatapan apa? gue segalanya gitu. Dari awal masuk sebenarnya udah ada sosok ini yang ikutin, Roy. Iya. Tadi waktu Intan megang, sebenarnya dia berinteraksi dengan sosok
Makhluk ini? Iya, setengah-setengah masuk Mardi dan makhluk itu. Jadi ya menurut saya sih yang kamu lihat itu mungkin dari sosok Kera dan dia berpindah-pindah seperti itu sih. Gak akan ikut kan Roy? Nggak harusnya Gak akan bakal. pindah tiba-tiba karena Nggak tadi dia bakal. suka saat salaman sama Intan. Karena sosok itu Ben. nyari perempuan loh. Oh Intan saya lihat frekuensinya Intan tuh tinggi gitu, nggak ada kayak nggak ada depresi dan frustasi yang gimana-gimana. Jadi saya rasa aman sih. Ya ini pelajaran juga bagi siapapun ya. Iya. Roy sering cerita di sini saat frekuensi kita turun, sedang stres, ada masalah, udah gitu frustasi. Itulah frekuensi di mana kita dekat dengan alam mistis dan akhirnya bisa masuk tuh lintas dimensi makhluk-makhluk seperti ini. Terus si Pak Mas Mardinya udah mulai sadar. Ya. Dia udah jadi oke kok. Dan saya yakin usaha bisnis makanannya sekarang udah nggak mau dideketin sama siluman kera. Tanpa menggunakan ini gimana bisnisnya Roy? Saya lihat memang ada penurunan ya, tapi secara global ada beberapa juga di beberapa bidang juga turun. Artinya normal. Normal gitu, bersifat normatif lah, ada up Iya. and down, turun naiknya kayak gini. Dan dia agak turun sih, tapi it's okay, bukan gara-gara hilang keranya, tapi karena memang dianya juga aneh dan nggak bisa memanage usaha bisnis makanannya. Oke. Jadi itu logika sekali ya. Betul. Jadi jangan sampai justru malah karena sepi akhirnya balik lagi melakukan ritual lagi, Iya. ngundang lagi, lepas dari kera malah datang yang lain. Betul. Semoga saya sih cuma berdoa, semoga Mas Mardi kebuka matanya dan usahanya tuh benar-benar jalanin usahanya gitu loh. Jadi dia kayak nggak fokus ngejalanin usahanya, cari ini, cari itu, cari ini, cari dukun, tapi nggak manage karyawan-karyawannya. Akhirnya jadi ke situ. Iya, terus nggak manage makanannya dan segala macam. Ya usahanya, Iya. bisnisnya. Itu Mas Mardi lihat tangannya dia. Sadar nggak tadi habis megang apa? Enggak. Nggak, dia nggak sadar. Ini apa ya? Saya ngerasain memang bau amisnya memang dari situ. Setiap apa yang dia pegang jadi aneh, jadi darah. Kan bisnis makanan, pastinya akan ada makanan-makanan yang lebih dong. Ya. Atau memang ada sisa makanan yang masih utuh, yang nggak laku, misalnya nggak laku. Bukankah lebih baik ya kita bagi-bagiin di jalanan ya, biar bisa bertambah amal dan ininya ya, rezekinya. Melakukan perbuatan baik dan karma baik. Iya. Itu kan makanan butuh. Iya kan? Ya. Logikanya. Mereka butuh makanan. Mereka butuh makanan. Kebetulan Mas Mardi juga punya persediaan makanan yang nggak terjual. Ini kan berarti ada yang butuh dan ada yang menyediakan. Jadi alangkah apa ya? Lebih berkah lagi. Lebih mungkin berkah. nanti. Betul, lebih ada gunanya gitu. Daripada gini-ginian setiap malam lagi dan mangkok kayak kurang kerjaan. Mendingan kalau misalnya udah itu sisain yang kayak tadi. Iya. Makanannya. Dan mudah-mudahan kebaikan itu justru malah mengundang hal-hal baik juga Betul. ya. Roy? Melakukan hal baik, mengundang yang baik. Rezekinya jadi lancar. Intan, ada yang mau disampaikan buat Mas Mardi? Ya itu aja Mas Mardi. Pokoknya ya ini pelajaran hidup ya bagi Mas Mardi juga bagi kita semua kan di sini, bagi pemirsa juga yang nonton. Jadi hal-hal yang berawal dari nggak baik pastinya berujungnya juga akan nggak baik gitu. Jadi mulailah usaha, mulai semuanya dari yang baik-baik gitu. Ya. Berusahalah bermanfaat untuk orang lain. Oke. Roy, ada pesan terakhir sampaikan? Gak ada, ikutin pesan saya yang tadi yang terakhir itu juga. Sama kok kita bertiga conclusionnya. Oke. Mas Mardi, masih banyak piring rotan di rumah? Masih banyak. Dan itu semuanya udah diritualin? Semuanya sudah diritual. Oke, berarti ada kesempatan untuk ganti piring-piring yang Iya, baru. betul. Yang lama yang Setuju saya. sudah itu diapain, Roy? Dibuang? Didonasin ke orang kayak Dirasin aja ya. Jangan dipakai lagi begitu. Iya, mereka ada yang makan di jalan, makan pakai daun loh. Betul. Pakai Betul. koran. Oke Mas, mudah-mudahan sukses usahanya tanpa menggunakan hal-hal mistis dan kehidupan Mas Mardi jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Selamat malam. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Keuntungan memang pencapaian semua orang,
tapi tak sedikit yang mencapainya dengan cara yang curang, hingga berakhir di dasar jurang. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki banyak jimat. Malam hari ini, kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Widi. Selamat malam, Mas Widi. Malam Mas Bayu, Mbak, malam Mbak. Mas Widi, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Oh gini Mas, saya ingin membuang susuk yang di jidat sini Mas. Udah lama Mas pasangnya? Sudah lama, tapi yang satu ini yang di dagu sudah saya buang. Oke. Iya, yang Kenapa mau dibuang? Ya saya sudah bosen Mas, pengen hidup normal. Bosen pakai susuk? Bosen pakai susuk, takut nanti matinya nggak bisa jadi tanah juga. Emang biasanya kalau pasang susuk justru susah matinya begitu? Nggak diterima tanah? Katanya teman-teman itu, Pernah terbukti nggak Mas? pernah. Jadi Mas Widi nggak mau seperti itu? Iya. Iya, kami panggil Anda dengan nama samaran ya? Oh iya. Oke. Mas Widi, Iya. selama pakai susuk, apa keuntungannya buat Mas Widi? Keuntungannya Apa yang dirasakan? Dulu nyari kerjaan gampang, tapi kesininya susah. Oh, awalnya doang? Iya, awalnya doang. Oke, pasangnya di mana sih Mas? Pasangnya saya dulu melalui teman dari Bentuk susuknya apa? emas kecil sekecil gini. Oke. Nah, jadi dua, yang di sini satu, yang di sini satu. Jadi sekarang udah nggak ada efeknya gitu ya? Udah nggak ada. Makanya mau dikeluarin. Iya. Baik. Kalau begitu Mas Widi akan kami langsung ajak bertemu dengan sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami Iya. persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Widi, terlahir tanggal 15 Februari 1975. Mata batin saya melihat banyak sekali sosok gaib yang mengikuti tubuhnya. Mereka seperti terkunci dalam raga Widi. Sosok itu berasal dari sesuatu yang ia kejar. Namun, dia selalu gagal mencapai keinginannya. Kehidupannya sangat dekat dengan dunia mistis. Saya mencium bau siluman, iblis, dan arwah gentayangan di penglihatan dan penciuman saya. Saya akan membantu Widi memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan Pak Widi. Iya, makasih Mas Bayu. Pak Widi dengan tanggal lahir 15 bulan 2 1975. Pak Widi ini masang susuk awalnya untuk yang mendapatkan pekerjaan. Iya. Memang terbukti waktu itu lebih mudah dapat pekerjaan, tapi lama-lama ya jadi sulit lagi. Iya, Ya sulit. makanya waktu itu sudah lepas susuknya yang ada di dagu, tapi yang di dahi ya. Di dahi, Di antara mata itu masih Iya. ada. Malam hari ini tujuan datang ke Menulis Mata Batin supaya Iya. bisa menetralisir dari semua susuknya dan mudah-mudahan bisa keluar. Amin. Betul ya? Dan juga mau melepas jimat-jimat katanya. Oke. Saya sedikit terpana dengan apa yang saya lihat selama 5 detik dan 10 detik pertama dan Apa? 1 menit juga. Ada Saya apa, Roy? merasakan Pak Widi memang hobi supernatural ya. Iya betul. Sering ke tempat-tempat supernatural maksudnya? Sering sampai ke Jawa Timur, Kediri, Ponorogo, Pacitan. Tapi memang
gini sih, ini sih pilihan ya. Barat. Menurut saya sih saya bukan siapa-siapa ya, saya juga bukan pemuka yang agama atau apa. Maksudnya saya kalau memang itu hobi dijadikan petualangan dan itu saya nggak tahu deh. Menurut saya boleh-boleh aja sih. Maksud saya kalau dia suka petualangan gitu loh dengan Kalau goa, tujuannya dengan untuk apa. sebagai petualangan atau mungkin ya jalan-jalan, traveling, wisata, rekreasi sih nggak apa-apa ya. Asal nggak didalamin justru malah nanti. Tapi bisa ikut nggak sih makhluk-makhluk halus justru? Bisa ikut sih sebenarnya di dalam tubuh Mas Widi itu juga terdapat makhluk halus sih. Rinding. Iya, nggak apa-apa ya, mohon maaf ya, saya lihat. Katanya istri saya ada makhluk yang besar di sini. Saya lihat lehernya. Makhluk apa sebentar kata ya. istrinya, Iya. Mas? Menyeramkan, mirip sejenis apa ya? Beruang apa ya? Lopo lutung ya. Nggak apa-apa, ini dibiarin, saya mau lihat dalamnya, lehernya dia. Apa yang kamu lihat, Roy? Oke, baiklah. Ini rambutnya biarin gitu aja ya. Oke. Kalau marah saya itu ya, misalkan ada TV, getok TV hancur. Ya, TV diketok Oh, hancur iya. tuh, Mas. Bahkan itu kipas angin itu setiap beli kipas angin hancur dan hancur. Jadi Magicom kalau marah, hancur. menghancurkan barang-barang. Iya, Magicom hancur. Misalnya persoalan sepele ya, Mas, udah bayaran belum misalkan? Aku bilang belum. Minggu depan insya Allah bayaran. Itu bla 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 bla, istri begini langsung semuanya hancur, ludes. Piring diangkat sama rak-rakan piringnya dihancurin, injek-injek. Jadi harus beli lagi dong yang baru. Iya. Sadar nggak sih Mas Widi waktu pas ngelakuin itu? Nggak sadar, ada bisikan hancurin piring, hancurin televisi gitu. Aduh, sayang ya. Padahal kekuatan supranatural Mas Widi bisa digunain yang untuk yang putih juga. Iya. Terlihat dari cara berbicaranya dan nada bicaranya, sebenarnya Mas Widi ini tidak menyeramkan dan tidak menantang apapun, gitu loh. Don't judge the book by the cover. I mean, penampilan mungkin kayak serem gitu, cincin di mana-mana gede. Tapi sebenarnya saya masih ngerasain ketenangan sih. Saya masih yang baik, bersahaja, menyenangkan bersahaja. gitu ya. Iya. Saya bisa bergaul sama anak kecil, bisa sama orang tua, bisa sama yang di bawah saya juga bisa gitu, bisa mengalurkan suasana itu saya. Nah, tapi kalau betul. gitu kenapa kalau emosi jadi menyeramkan gitu, nggak terkendali ya? Iya justru itu Mas Bayu, saya bingung ada apa di jiwa raga saya ini, bingung saya. Baiklah, saya ingin coba untuk menggambar ya. Kamu ada yang mau ditanya nggak, Tan? Merinding bener sumpah. Iya. Merinding tuh. Leher Gimana saya tanggapan kamu rasanya melihat itu apa ada yang sosok Mas kayak Widi? ada apa itu? Tapi kalau Mas Widi, kalau aku lihat sih masih so far masih kayak terlihat orang yang baik ya. Maksudnya nggak ada kelihatan energi yang serem atau menakutkan. Walaupun tidak dipungkiri bahwa penampilannya mungkin seram gitu Iya, ya. iya, tapi kelihatan baik. Banyak gitu. batu-batu. Banyak batu-batu. Tapi setelah beberapa menit dan dari time by time, ya, apa menit by menit, saya ngerasain dia tuh ini sih bisa nolongin Menyenangkan orang, orang hangat Iya, gitu. benar. Pertanyaan saya, Warm. itu pengaruh susuknya atau bukan? Oh iya, that's a good. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Pengaruh susuknya atau bukan? Ini pengaruh susuknya sih. Kita juga di booster dengan susuk, jadinya Iya. didorong dengan susuk. Jadinya kita juga lihatnya Jadi ke bawah. ke bawah. Iya. Dan kelebihannya dia sih juga sebenarnya inner beauty sih. Dari dalamnya juga emang sudah udah, baik, ditambahin tapi susuk ditambah lagi. lagi susuk. Nah, susuk itu apakah mengundang hal-hal negatif justru ke dalam tubuhnya Mas Widi? Yang ngundang hawa negatif nih sebenarnya gara-gara Mas Widi udah kebanyakan jimat. Oke. Gitu. Apa karena itu susuknya ritualnya itu habis mandi harus dipakein kain itu, kain yang buat bungkus orang meninggal itu, Nah, kain iya. kafan. kain kafan ya. Nah, itu dia. kan ritualnya kan begini, harus ada kembang kantil 3 rupa waktu itu. Terus minumnya air itu rebusan gula putih misalnya 1/4 kilo direbus semua itu 1/4 diminum. kilo? Direbus semua ya, kan itu 1/4 kilo. bisa mengakibatkan Diabetes. Iyalah, Mas. Akhirnya ritual itu saya berhentikan. Terakhir kapan? Terakhir ya mungkin 2014-an kali. Ritual itu untuk apa waktu itu dilakukan?
Ritual itu dilakukan untuk mengasah ketajaman itu susuk biar bersinar. Iya, itu kayak pertanyaan Bayu bagus juga. Apakah memang ini pengaruh susuk atau inner beauty-nya? Dua-duanya sih, Bay. Gitu. Nah, sekarang ada permasalahan baru. Setiap dia marah, dia ngelempar barang-barang sampai hancur. Hancur. Pecahin semua. Dan dia sebenarnya menyadari itu. Menyadari bahwa beli lagi harganya mahal. Nah, itu. Iya. Ditanya soal bayaran, belum, tapi hancurin TV. Uang bayarannya Iya. jadi beli buat TV baru. Buat dong, TV Pak. baru. Akhirnya kalau kagak dapet, nombok lagi. Nombok. Lah, Pak, Iya. itu padahal Bapak nyadar itu ya? Iya sadar, tapi esok harinya misalnya udah beli TV baru atau kipas angin baru, Ada masalah? ada masalah, Hancurin ganti lagi? hancurin kipas angin, hancurin Magicom, hancurin lagi. Itu satu kebiasaan sih, bukan satu gangguan jiwa, bukan. Oh. Ada orang ya kalau marah-marah tuh suka banting-banting barang. Tapi pernah melawan kekerasan kepada istri nggak, Pak? Kadang-kadang kalau lagi nggak sadar ya itu nempeleng dikit, tapi habis itu minta maaf gitu, nggak sampai lukain nggak. Sedikit tapi sering. Enggak. Lebih dari 5 kali. Mungkin 2 kali atau 3 kali itu. Tapi Mas Widinya sendiri pernah dimimpin seorang wanita nggak yang berambut panjang atau nenek-nenek? Wanita malah itu. Wanita nenek-nenek ada, wanita perempuan cantik yang mengaku putri salju ada. Putri salju. Ada di batu ini, batu akiknya ini yang nggak dikasih cincin, ada kecil. Oke. Yang di dalamnya ada air itu. Kayaknya batunya kalau dulu di Terawang gini ada airnya. Ada sekarang, Bapak? Ada di sini. Boleh silakan dilihat. Saya pengen lihat. Ini dibuka. Iya. Silakan, Pak. Ini saya rasa ritual-ritualnya ini emang untuk kayak ngasih makan jimat-jimatnya ya, Roy? Iya, benar. Dia Ini memang bahkan saya makan sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak bisa gemuk. Waktu itu padahal gemuk saya. Itu jadi kayak ngasih makan si penunggu badannya Mas Widi ya. Jadi saya kuruskan ini. Apa itu? Kenapa? begitu dibuka. Gak tahu. What? Kenapa? Enggak berbahaya, Mas. Beneran, Mas? Enggak. Saya kaki saya kok kayak ditusuk-tusuk ya? Apa ini? Terpengaruh apa ya? Bener. Itu udah nggak aktif lagi kan ya? Roy, kamu ngeliatnya Udah gimana? nggak aktif ini, udah nggak saya ini nih, udah nggak saya ritualin lagi yang ini. Tapi ini memang ya, Mas Widi tuh nggak bisa dibilang dukun bukan iya. Iya, kalau ini Dukun ya enggak. Tapi sering dukun ya melakukan iya. kegiatan Mau melihat, supernatural. Enggak, makasih, Mas. gini aja. Tuh, ada airnya kan? Tuh. Saya melihat Iya, ayo silakan. caranya gimana? Kamu mau lihat nggak? Mau sih. Airnya mana? Waktu itu ada airnya di dalam sedikit ya. Oh iya ya. Tuh, tuh. Mana. Tuh. Oke. Oh iya. Mana ini mau Ada mau dibuang aja ini. Kenapa sih mau dibuang bukannya? Kan tadi ini kan dibiarin aja? sepasang, yang satunya panjang. Yang itu ceweknya yang penghuni cowoknya panjang segini, udah hancur. Hancurin sama temen. Oh, ini. Dia kayak ini ya. Oke. Saya tidak mencium hawa energi negatif di sini. Iya. Oh, dari jimat-jimatnya ini nggak negatif? Bahkan saya menyentuh dengan tangan kosong, tidak perlu gloves. Ini jimatnya ini pegangan untuk apa, Pak? Kalau ini Ini Supaya kalau ini apa? buat waktu itu buat mencari kerjaan supaya gampang dipercaya bos. Kalau yang ini buat jaga diri. Itu apa isinya? Justru itu dulu katanya itu paranormal dikasih jin 10 biji, 10 jin, makanya saya buang nih. Oh, jadi ritualnya cukup banyak ya, Pak? Jimatnya dari banyak tempat yang berbeda gitu? Iya, itu yang belum saya ambil, ada lagi tuh, bentar. Mau Apa? dibuang. Jimatnya? jimatnya Iya. apa lagi yang ada di bawah Ada- Mas Widi? Ada apa ya?
Itu namanya apa itu, lupa aku. Ikan tempel, ucangkala, terus apa lagi ya? Ikan. Iya, Cemac. iwak tempel namanya, iwak tempel. Iwak Itu sepasang. tempel. Sepasang, yang satunya udah hancur di sini, ntar yang satunya saya ambil ya. Oke, Pak Willy itu silakan dikeluarkan. Mungkin sambil cerita, waktu mendapatkan jimat-jimat ini, ada ritual yang dilakukan nggak di tempat atau di rumah dukun yang didatangi? Ya, waktu itu ada ritual di sono, cuma ritualnya makan nasi pakai garam, pakai kemenyan, apa-apa nggak tahu, terus dioles-olesin ke muka saya, badan saya gitu. Disuapin nama itu, paranormal. Terus apa lagi ritual yang pernah dilakuin selama ini? Kalau yang susuk itu dimandiin di sononya, habis mandi pakai air kembang 7 rupa, terus nggak ketinggalan itu kembang kantilnya 3 atau 9 biji harus ganjil. Ganjil. Habis itu air kembangnya bekas gue mandi diambilin, dibuang di seperempatan jalan, itu syaratnya. Oke. Iya. Ada lagi ritual yang pernah dijalani? Ritual lainnya itu ada lagi jimat sejenis apa, bungkusan putih kayak gini, terus dibakar. Habis dibakar suruh minum saya, kalau nggak bisa diminum dimakan pakai apa, pisang atau pakai nasi gitu. Apanya yang dimakan, Pak? Ya itunya, Bakarannya itu, abunya bakarannya itu? abunya jimat, ya abunya jimat. Jimatnya apa waktu yang dibakar? Kertas? Waktu ada yang sejenis kertas, mungkin ada yang sejenis entah kulit, entah apa, kurang tahu saya. Yang penting ngikutin paranormal aja, suruh minum ya minum, suruh makan ya makan. Banyak banget ya. Tujuannya Iya. supaya mendapatkan pekerjaan, disayang bos dan macam-macam Iya, gitu. supaya nggak digangguin orang Dari yang semua jahat ritual, itu. dari semua ritual yang pernah dijalanin, Iya. yang paling menurut Pak Widi aneh yang mana? Yang menurut aneh yang susuk ini, Yang dimandiin pakai air kembang, air kembangnya seperempat iya. dibuang di jalan. Itu kan saya nggak habis pikir, masa dibuang di seperempatan jalan itu. Terus selain itu saya harus pakai kain putih gitu. Oh, airnya dibuang di perempatan jalan, tapi Bapak pakai kain kafan. Iya, pakai kain kafan. Setelah mandi? Habis mandi ya. Habis itu diapain setelah pakai kain kafan? Kain kafan udah kelar, kain kafannya dicuci lagi, jemur lagi, ntar dipakai lagi ketika saya mau itu ritual lagi. Sebulan sekali? Bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali. Iya, baik. Prosesi pemanggilan ritual boleh nggak dipraktekkan di sini? Apakah Pak Widi bisa memanggil sosok-sosok makhluk astral yang ada? Ritual ya, dimandikan. Ritual apa yang bisa Pak Widi peragakan ke kami semua, tunjukin ke Roy malam hari ini? Karena saya melihat perempuan ini nih di belakang bintang tamu saya. Iya, ini takutnya penghuni susu atau penghuni apa gitu. Ini ada di mana sekarang, Roy? Dia ada di Belakang Intan. Iya, belakang Intan. Tepat di window, di jendela yang Jendela tiga dari kanan saya. Dia lagi diam aja ngelihat ke kita. Iya, lagi diem aja lihat ke kita. Nah, makanya ini adalah satu teka-teki misteri. Orang baik seperti Pak Widi, kemudian tapi ada yang iniin. Ada yang ngikutin juga. Sosok makhluk astral perempuan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Mas Widi masih ada barang-barang spiritual yang lainnya nggak? Ada, saya ambil ya. Boleh, silakan. Jangan-jangan dari situ. Permisi. Baik, kita belajar satu hal ya ternyata ya. Maksudnya tidak semua orang yang rambutnya gondrong, aneh dan bukan aneh, maksudnya cincin dan segala macam itu adalah orang yang nantang. Tapi beberapa orang punya inner beauty. Iya sih. Berasa banget wise-nya. Iya, wise sih. Ini malam Jumat biasanya saya ritual itu yang namanya ini pucangkala. Ini kembangnya yang udah hancur ini. Kan seminggu sekali ganti kembang nih. Ini harus diritualin lagi. Nggak mau. Kembangnya hancur. Mau ngelihat itu. Itu kayak Mas Bayu mau ngelihat ini sejenis kayu tapi namanya pucangkala ini. Aduh. Ini katanya dulu ini ada jinnya 1000 jin. 1000 jin kalau belum pergi, kalau semalam belum pergi nggak mau ngikut saya ke sini. 1000 jin. 1000 jin. Itu Iya. ikatannya gitu ya. Iya. Terus apa lagi, Pak?
Banyak ya? Iya, banyak. Banyak banget. Dari Ini udah semuanya, Pak. kalau ini dari paranormal, tapi Itu apa tuh? rumput Fatimah dari paranormal. Tapi ini ada aura negatif enggak? Kalau enggak ada aura negatif nanti saya ambil. Kalau ada aura negatif harus dibakar aja. Untuk apa itu? Untuk Fatimah. untuk menolong orang lahiran ini, biar lancar lahirnya. Berarti positif dong? Iya, sebenarnya. positif. Artinya Mas Widi punya barang-barang seperti ini, dia berprofesi sebagai Bapak buka Enggak. Dukun. Saya serabutan. Ya, kalau ada bangunan-bangunan, kalau ada ngojek-ngojek, misalnya suruh motongin rumput, kembang ya mau gitu, apa aja. Ini yang apa, Pak? diperlukan. Ini saya dapatkan malam Jumat Kliwon ini cicak itu. Iya. Cicak belang hitam belang putih. Oh. Tapi ekornya diambil sama saya. Ini menggoda saya nih. Apa sih? Nggak mau. Cicak. Menggoda gimana, Pak? Nah, itu. Iya, dia datengin sama saya malam Jumat. Tuh. Itu apa sih? Ekornya 2. Ekor Oh, cicak, ekornya. tapi Dua. biasanya ekor Nih, kan ini satu kan- gitu, cicak. tapi bercabang gitu ujungnya. Nah, Iya. ini belangnya 2 nih, hitam Iya, putih. saya takut. sama Dan sih. belang-belang gitu. Ada mau sih. Kalau yang ini tadi sepasang, ini yang buat cewek, ini ikan tempelnya. Itu ikan tempel apa? Ikan tempel. Apa itu? Oh, Nah. boleh dibuka nggak? Ikan Nggak. tempel. Boleh. Ini yang udah hancur, ini udah nggak ada khasiatnya biasanya kalau udah hancur. Kalau yang ini saya itu buka untuk, ya. untuk apa, Pak? Iya. Untuk apa si ikan tempel ini? Ini untuk mencari kerjaan biar gampang, atau buat pedagang boleh biar laris dagangannya gitu. Ini jimat-jimat ini memudahkan Bapak untuk dapat pekerjaan memang sebelumnya? Iya, sebelumnya. Sekarang? Tapi kesininya malah Nggak karu-karuan saya nih. habis-habisan, rumah habis, motor habis, Oh, dulu duit tabungan habis. Tapi artinya mungkin ada satu hobi lagi nih, Bay, yang saya punya. Saya tuh punya perasaan nggak dari jimat, tapi dia punya hobi yang mungkin habitnya habis nih gara-gara sesuatu bermain apa gitu. Gambling misalnya, ataukah habis karena ada sesuatu yang membuat dia kehabisan semua harta benda Iya. yang dia punya gitu? iya. Oh. seperti itu. Habisnya kenapa, Pak? Uang-uang atau harta benda yang sudah dimiliki? Habisnya ya dari dihabisin sama istri. Dihabisin sama istri ya, Iya. bukannya suami memang begitu, Pak? Emang itu apa? Ini ikannya tadi. Oh, itu ikan. Harus disarupin. Kayak ikan asin. Ikan apa ya, Pak? Namanya iwak tempel ini sebutannya. Sepasang suami istri. Ini yang istrinya, yang ini tadi yang suaminya ini. Itu udah hancur. Iya, udah hancur. Ini kan syaratnya nggak boleh dilangkain sama perempuan gitu. Perempuan yang udah datang bulan gitu. Oh, nggak boleh. Iya, kalau yang perempuan masih kecil boleh. Jadi hancur kalau dilangkain. Oh, itu karena pernah dilangkain jadi hancur. Iya, memang sengaja biar dilangkain biar hancur. Jimatnya macam-macam ya, Pak ya? Iya. Dan fungsinya macam-macam juga. Kalau Iya. itu untuk dapat pekerjaan. Kalau ini apa? Supaya Kalau bonus ini, lancar. Katanya ini buat wibawa nih. Ini pernah saya buka tapi ada ikatannya merah putih itu apa itu? Ikatan tali merah putih. Apa itu, Pak? Ya, makanya ini mau dihancurin semuanya. Tapi sudah rela ya, Pak Widi? Rela. Yakin, Pak, mau dihancurin? Iya, dihancurin. Kalau ini mungkin saya kembalikan pemiliknya lagi deh nanti. Itu ada 1000 jin itu ya? Iya. Jin. Kamu ngeliat itu, Roy, masih ada yang menghuni, mendiamit benda ini? Masih. Tapi kalau dipanggil muncul gitu. Ya, saya panggil ya, saya mantra-mantrain. Iya. Mantrain dong, Iya. ritualin. Bisa manggil nggak? Satu aja datang bisa kacau, nih ada 1000, Iya, Pak. ada Enggak, 1000. ini saya datengin 2 aja deh yang baik mungkin, yang baik yang suka menolong orang gitu. Butuh apa? Menyan atau Sebenarnya pakai ini aja sama Api atau minyak apa? duyung sebenarnya, tapi nggak Minyak ada minyak duyung? duyung. Iya, tapi nggak apa-apa, nggak usah pakai minyak apa? duyung. bakar itu nggak? Minyak duyung yang Minyak untuk duyung. mayat ya? Iya. Iya, Pak. Ya, Minyak duyung itu yang untuk yang mayat. buat pelet cewek, misalnya jaran goyang pakainya minyak duyung. Saya kan ada ajian jaran goyang mau dibuang juga. Jarang goyang. Nah, ya Jaran biar goyang. biar hilang dari pikiran saya ini, benak pikiran saya Jalan hilang. goyang kan untuk
pengasihan Iya. menaklukkan wanita. Ada ajaran goyang, Ajaran terus goyang untuk semar pengasihan. kuning, terus Semar. ilmu pelet gitu. Bapak punya semua itu? Ilmu pelet punya. Jangan, ya itu Pel. saya sih ya lihat itu sebagai kelebihan ya kalau Iya. jadinya sekarang. Tapi mau dihilangin ya udah, monggo. Tapi kalau Optional sih. dia punya segala macam pelet tapi justru kehidupan yang nggak membaik, bahkan sekarang berputar balik ke bawah, Iya, kesian. semua juga gitu. dikerjain loh. Dari potong rumput, dari apa semua dikerjain. Iya. Baik. Itu apa Pak? Ini tadi yang buat karisma. Saya pengen Pak Widi panggil makhluk halus apapun dan merasuk ke dalam Mas Widi. Apakah bisa dipanggil makhluk halus atau butuh satu orang penonton untuk dimasuki atau dirasuki jadi medium? Jadi tempatnya. Maukah seperti itu Pak Widi? Saya pengen tahu. Ada hasrat yang timbul di pikiran saya dan benak saya bahwa apakah memang yang saya lihat ini inner beauty atau pengaruh jin atau memang kebaikannya atau emang dari beneran Segala dari siluman. Ini masih ada saru di pikiran saya tuh masih ada cabang-cabang. Ini apa gara-gara batu, susuk atau makhluk halus yang itu? Oh dia masih di situ ya? Ya. Bisa panggil makhluk halusnya Pak Widi? Iya, mungkin aku coba, tapi saya entah datang entah enggak ya. Ya nggak apa-apa. Gimana cara Saya ngedatenginnya? pengen tahu. Butuh apa lagi Pak? Kalau Ya minyak cukup duyung ini kayaknya aja kita deh nggak saya bacakan mantra. di kembang stamanin ya? Iya. Kembang Staman. 7 rupa, oke silakan. Ini nggak pernah ada partisipan bawa jimat sebanyak ini sih. Baru sekali ini. Gila banget. Dulu mungkin cuma dengar namanya doang, sekarang ngelihat ada ini, ada ini. Ini. Butuh dupa nggak? But kali. Dupa. Dupa atau minyak. Nggak mau datang ya. Yang dipanggil Iya. apa? Siapa yang Pak? itu. Bisa dicoba panggil lagi. Butuh dupa mungkin? Ini nggak pernah pakai itu Pak. Paling ini Pak sama minyak duyung aja. Duyung. Iya. Dan minyak duyungnya kita nggak punya Coba Pak. saya panggil lagi ya. Coba, monggo. Baik. Pak Jati Pak Jati saya sembali ada kaya aku. Kesadaran Kak Bang. nggak mau datang. Mungkin udah tahu kalau saya mau tujuannya mau ke sini. Oke. Oke. Ini Roy mau komunikasi dengan sosok gaib yang selama ini mungkin ikut di salah satu jimatnya Pak Widi. Iya, iya. Gimana caranya Pak? Ada yang bisa dipanggil atau ada yang bisa diajak komunikasi menggunakan satu media atau Boleh pakai satu media kali ya. apa? Ouija? Yes, Ouija board. Ouija board, Nggak usah. ya aku nggak bawa hari ini. Tapi Mas Widi bisa masukin makhluk halus kan kepada orang lain kan? Saya nggak bisa Nggak bisa. masukin ke orang lain. Oke. Ke orang, cuma bisa masuk ke diri sendiri gitu ya. Iya biasanya bisa. Biasanya dengan ritual Biasanya- ini, i- manggil makhluk halus untuk masuk diri sendiri ya. Biasanya tanpa ritual kalau lagi
misalnya kan diomelin istri salah sedikit aja gitu, langsung bias itu masuk. Iya, banteng ini, banteng itu, hancurkan ini, hancurkan itu gitu. Oke, baiklah. Ritual tadi biasa dilakukan untuk apa, Pak? Dilakukan untuk memanggil ini. Oh, Kalau saya yang lakuin gimana? Boleh, boleh. Masih di senderan deh. kira dipanggil beneran sama Roy ini. Wah, ada lagi. Coba deh panggilin dia. Bukan Pak Widi lagi. Saya rasa dia bukan Om. Udah bukan. Saya rasa dia bukan Pak Widi lagi nih. Kamu ke bunga. Saya nggak tahu kenapa entah dia jadi diem dan dia masuk ke dalam dunia dimensi lain. Ini dia udah masuk ke dimensi lain. Tapi saya nggak mau keluarin dia dulu. Dia harus berada di dimensi lorong waktu. Selamat malam. Malam. Ini bukan Pak Widya. Bukan Mbak, dia udah beda. Kamu siapa yang datang malam hari ini? Datang. Laki-laki atau perempuan? Sosok hitam. Sosok hitam. Di dekat danau, Kenapa? dekat sungai. Dekat sungai. Oh, kamu datang dari sungai. Kamu datang dari selama ini ada di dekat sungai. Sungai Di mana? Jawa. Jawa. Jauh. Mau apa sebenarnya selama ini mengikuti yang punya badan ini, Pak? Menjaga dia? Iya. Serem ya, Mbak. Saya... Sosok perempuan ini. Kenapa dia nangis, Roy? Makhluk astral. Dia tuh makhluk halus. Yang nggak diterima dimanapun. Nggak ada di bumi. Terus nggak ada di alam baka. Jadi bingung nyarinya di mana. Di alam, dua alam. Iya. Dia tuh udah kemasukan. Tadi saya ajak Pak Widi masuk ke lorong waktu. Dan siapapun yang masuk, itu random.
Jadi bisa siapa dan ini makhluk astral. Ya seperti Ganti-ganti. ganti-ganti gitu. Saya tanya kenapa dia nangis. Kenapa kamu nangis? Bingung. 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 Bingung kenapa? Enggak tahu. Bingung ya nggak tahu sih. Dia nggak tahu tempat arah pulangnya gimana sih, Bay. Dia bingung mau pulang kemana gitu. Iya. Pancing dia untuk marah, dia akan keluar sifatnya. Kamu harus pergi ke alam kamu. Udah nggak ada yang perlu diselesaikan lagi di sini. Mas Widi gimana Mas Widi? Dia biarin menjalankan hidupnya dengan tenang. Ya, Iya, iya. kamu nggak perlu lagi ada di sini. Kamu malah bikin takut banyak orang. Iya. Mas Widi siapa yang jagain? Kenapa, Bay? Dia nggak mau lepas karena katanya dia masih mau jagain yang punya badan ini, Roy. Oke. Oh, harus kembali ke alam baka yang panasnya kayak seperti ini. Wow. Kok nggak bereaksi ya? Mas Widi ngerasain apa sekarang? Dia udah balik nih. Enteng. Ini Pak Widi. Ya, Pak Widi. Iya. Pak Widi bisa dengar kami. Tadi dingin tadi apa seperti es? Tadi Pak Widi merasakan dingin banget. Iya. Masuk ke dalam sebuah lorong dan Pak Widi jalan ke sana. Iya. Ada lorong hitam antara hitam dan putih. Itu lorong yang Iya. kamu bawa ke sana dia. Betul. Sekarang kalau ditanya masih mau sama jimat-jimatnya atau enggak, ini pilihan. Tapi ya di tangan tidak bisa disita atau dihancurkan karena saya ngerasa di jimat di cincin-cincin tersebut juga nggak boleh ada penghancuran. Masih ada ikatan yang belum habis dibayar sama Pak Widi. Itu dia. Ikatan gaibnya. Ikatan itu kok saya bikin kasihan ya. Maksudnya tadi yang masuk ke dalam badannya Pak Widi dia terjebak nggak diterima di sana, Iya. tapi udah meninggal di sini. Iya. Udah bukan dunianya. Bukan dunianya. Tapi terikat jimat, akhirnya mau ngejagain Pak Widi dan justru malah bingung mau pulang kemana. Betul. Bingung mau pulang kemana tuh kata kuncinya. Kok jadi kasihan ya? Mereka maksudnya walaupun bukan manusia tapi kan makhluk yang ada yang menciptakan juga gitu. Betul. Saya serahkan semua sekarang pada Pak Widi. Apapun keputusan kamu, saya selalu menghargai. Silakan Pak Widi. Apa yang mau dihancurkan, yang mau dimusnahkan? Mana yang mau dimusnahkan, mana yang mau disimpan dan disita? Iya. Mungkin di situ. Nah, ini di plastiknya dibuang ya. Mau pilih yang mana? Ini dibuang juga ini. Ini dulunya harus pakai ini sih. Tadi yang anu mana? Oh ini yang Bau amis ya? ekor tadi ya. Apa ini yang bau amis kali ya? Itu ekor. Apa yang ini? Aduh, saya sih bau banget. Apa yang ini? Ini kali yang amis kali ya? Ya Gitu. udah. Oh, itu apa itu Pak? Dalamnya? Nggak tahu. Ini dari paranormal tapi dari nenek-nenek. Mungkin yang ikut ini mungkin yang itu yang bagi nenek-nenek kali. Itu kembang. Bukan.
sejenis ini nih. Mau lihat? Enggak. Enggak. Kebanyakan jimat sih sebenarnya, Gitu. Pak, memang. Ini ada kainnya gini juga nih buat katanya Kita buat akan penangkal. habis. Ya, kita akan hancurin semua dengan api, tetapi satu lagi ada penekanan di sini tampaknya. Saya membaca frekuensinya Pak Widi, cincin-cincin yang di jarinya dan beberapa kalung atau gelangnya itu tidak bisa. Iya. Nggak bisa dihancurkan ya. Tidak mau dan Nggak bisa jangan dibakar. dihancurin, nggak boleh. Tapi boleh disimpan. Kata beliau ya, Pak Widi Oh. jujur kan? Pak Widinya nggak mau ya. Kuku macan tutul. Ya udah kebanyakan jimat itu sebenarnya fix. Macan tutul. Iya. Yang Ini siung macan kumbang yang hancurannya, yang besar lainnya saya bagi-bagikan teman-teman. Itu untuk apa, Pak? Nah, siung macan kumbang untuk wibawa aja biar sangar katanya. Tapi saya nggak bisa sangar, teman-teman bisa. Sangar tuh Galak. bukan dari ini sih sebenarnya dari udah kelihatan sangar kok Iya. dari luar sebenarnya. Tapi pas ngomong langsung drop sih. Iya. Iya. Awalnya Kelihatan takut sebenarnya sangar. Yang ini dihancurin juga. terserah Bapak. Itu keputusan Pak Widi sekarang. Saya serahkan Iya, sepenuhnya Pak. 100% buat Pak Widi. Ini minyaknya Itu minyak apa, Pak? minyak Javaron ini. Javaron itu untuk Untuk ini boleh untuk untuk yang mandiin jimat-jimatnya. untuk yang mana lagi ya? Ya lainnya boleh misalkan kulit kijang gitu. Aduh, Roy, ini kalau dibakar bener-bener nggak akan menimbulkan kekacauan di sini kan? Enggak. Enggak. Terus dengan Atau semua juga, jimatnya dibakar, susuknya gimana? Apa ini dituang aja botol taruh sini. Boleh dibuang. Terserah, Bapak. Terserah. Kita butuh cairan Untuk membakar. Ada cairan. ya air. Kita butuh. Dengan semua jimat dibakar, susuknya bagaimana, Roy? Yang ini Susuknya akan hilang satu persatu sih sebenarnya. Akan lepas ya, luntur, nggak ada Luntur. efeknya lagi. ini susuk yang di sini gimana ini? Sebenarnya itu dengan doa-doa, dengan kayak misalnya ngambil air wudhu langsung tiba-tiba keluar dan segala macem. Dengan ibadah artinya. Dengan ibadah. Oh itu tepeknya. Ini saya bawa pulang lagi yang ini saya kasihkan yang Biar dia, ya nggak beri kita aja. yang ini aja. Cukup kali ya. Kurang. Banyak ya. Ada 2 alat. Ini nggak mau digunting-gunting tuh semua tuh. Nggak perlu digunting-gunting, Pak. Boleh, boleh. Yang lain-lain. Ya seadanya aja. Terus, ini keputusan bukan saya yang buat ya. Iya. Ini keputusan Pak Widi dengan segala konsekuensinya. Iya. Dan saya ngerasain itu saya serahkan sepenuhnya. Karena tadi Tapi nanti enggak itu. Saya enggak kesurupan di rumah. enggak sih. Ada yang perlu diambil nggak? Bapak? Oh, oke, baik. Nah, Ada. Tapi kamu yang lakuin. Ambil sedikit rambutnya sekitar 5 cm dan masukin ke dalamnya. Gunting rambutnya sedikit. Kita gunting rambutnya Iya, sedikit ya, Pak. buat Ambil syarat. Syarat aja. Syaratnya aja. iya. Dan saya pengen air liurnya deh dibuang Pak ke ya. situ. Air liur dibuang di sini. Di situ. Di sini. Dalam ya. situ ya. Oke. Oke. Pak Dan maaf ya. Iya, rambutnya dikit Seberapa? aja. Ini terlalu banyak nggak? Atau Ini dikit selembar? aja. Dikit. Itu kedikitan. Oh, dikit aja. Segini cukup? Segitu cukup, Bro. Taruh di situ. Supaya Pak Widinya tenang. Maaf ya Iya. Pak. Iya. Kita bakar di lantai ya. Bawa ke sana, Pak. Di mana Mas Bayu? Ya, di sebelah situ, depan Bapak. Di situ persis. Iya. Pak Widinya kelihatan memang benar-benar udah mau lepas ya. Iya, sangat- Emang sangat udah kelihatan. bulat gitu tekadnya. Yakin banget ya Iya. masukin semua jimatnya. Niatin Pak untuk lepas semuanya demi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu jangan ngikut saya lagi ya. Saya pengen hidup normal.
Ada lagi kah yang Pak Widi masih simpan untuk mau dibakar? Nggak ada, Nggak ada ya. nggak ada. Udah habis. Udah habis. Udah habis, nggak ada. Banyak lalat di sini ya. Iya. Di situ ada lalat nih. Ini nggak mau pergi. Nggak mau pergi lalat nih. Lalat tuh biasanya ada gerakan dikit aja langsung loncat. Iya, lalat. Ini nggak mau pergi lah lalatnya. Iya, serem. Lalat siluman apa ya? Ini ada normal Roy. Kok nggak mau pergi ya? Iya. Iya, nggak mau pergi. Tahu normal. Lalat tuh goyang sedikit terbang loh Nah, biasanya. terbang. Iya, iya. Mungkin sayapnya putus kali. Hah? Kok bisa Ada. putus? Ya ada batunya loh. Udah habis semua kebakar Pak Widi. Iya. Semua yang kamu mudah-mudahan habis gini nggak ada lagi nempeleng bininya dan emosinya jadi lebih terkontrol. Iya. Ya. Karena sebenarnya ini juga pelajaran juga buat pemirsa di rumah kalau misalnya kebanyakan jimat nggak bisa ngontrol, ya udah akhirnya jadinya berantakan, mess up gitu loh. Sayang Pak, beli TV sering-sering mendingan dipakai buat Iya. yang lain ya. TV dihancurin. Dihancurin apa semua. Kipas angin berapa kali aja hancur. Ya jangan dong, itu kebiasaan sih ya. Kebiasaan ya. Tiba-tiba aja ada dorongan gitu, bisikan, hancurin, Aduh. angkat gitu, Sayang. tendang gitu. Kaki Sayang. nggak terasa, pada berdarah tangan gitu, kadang-kadang ada yang darah gitu. Ingat-ingat ntar kalau udah tangan sobek, kaki sobek gitu. Oh, ini Sampai kayak gitu, Pak? Nginjek itu. Iya, Sampai berdarah-darah? Iya, nginjek piring itu diinjek-injek itu kan berdarah. Iya. Kipas angin diinjek, ditonjok itu kan ada darahnya. Sayang dong. Itu sebenarnya kebiasaan sih, Bay, bukan penyakit yang Iya. kalau dilihat dari cara ngomongnya Pak Widi dia nggak ada gangguan kejiwaan. Tapi karena Kebiasaan doang. menghancurkan barang saat emosi. Iya, tapi dia bersih, pure dan sadar, nggak ada gangguan jiwa. Nah ini saya berharap ini meledak Iya. semuanya ini, hancur dan pergi. Ini bisa diusir kali ya Pak? Boleh Iya, diusir. silakan. Nanti kan Mungkin dudukan dia justru lalatnya, temannya kasihan. Pak Widi yang Tuh, langsung pergi. Langsung pergi kan? Langsung pergi. Ya, Pergi. silakan duduk kembali. Iya, makasih Mas tadi Roy. gue Iya. coba usir-usir nggak pergi. Tapi dia yang pegang langsung usir. Tapi Pak, Langsung Pak pergi. Widi giniin. Langsung lepas, langsung kabur, terbang Ya, itu kemana. sisi positifnya Pak Widi lah ya. Iya. Kita nganggepnya Pak Widi tuh ada sisi jiwa baiknya lah. Iya. Tapi lepas dari sini, saya udah tahu nih pasti pattern polanya. Wah, intinya kalau marah udah nggak usah hancur-hancurin ya. Iya. Itu aja pesan dari saya. Iya. Ada yang mau disampaikan atau tanggapan kamu? Ya, Tan? Pak Widi, untuk kedepannya sudahlah gitu, lepaskan, jangan tambah-tambah, jangan tergiur lagi gitu, karena biasanya Iya. orang pernah suka bisa aja kembali lagi kan, walaupun Iya. udah mau lepas kembali lagi, jangan sampai deh kayak gitu lagi, karena udah ngerasain kan gimana bertumpuknya jimat, terus Iya. hidupnya jadi nggak tenang, berusaha hidup normal aja gitu. Ya, berjuang terus Pak buat keluarga Iya. ya, Iya. tanpa menggunakan begini-beginian. Iya. Apalagi supaya sukses, supaya Iya. kaya, apa segala macam. Ini sholat 5 waktu juga lupa terus. Nah, sekarang Kadang-kadang, mudah-mudahan bisa iya, lebih diperkuat lagi ibadahnya ya lupa. Pak ya. Kadang-kadang sholatnya rajin tapi Ya. doanya lupa, ada yang salah itu. Ya mudah-mudahan kedepannya udah jauh lebih baik dan jangan sampai menyakiti istri lagi Pak, Iya. apalagi melakukan KDRT. Ini biar aja dibakar di sini. Kalau ada jimat yang mungkin di rumah atau disimpan nggak apa-apa Roy. Asal dijadikan benda koleksi saja sih tanpa menyembah. Saya nggak tahu tuh tentang itu. Persepsi orang kan beda-beda. Iya. Saya pun kolektor barang-barang yang aneh-aneh gitu kan. Ya, tapi ya cuma buat pajangan. Iya. Ya. Mungkin di rumah cuma ada satu kipas bambu, jadi itu cuma buat itu aja ngipasin sate itu. Itu kenang-kenangan jimatnya kali, kipas bambu, kipasnya dari bambu sate itu.
Baik, kami yakin Pak Widi tahu apa yang harus dilakukan dengan Iya. jimat-jimat ini ke depannya untuk hidup jauh lebih baik lagi tanpa Iya. menggunakan hal mistis ya Pak. Iya. Terima kasih Pak Widi. Iya. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Selamat malam Mas Roy, Mas Bayu, Mbak. Iya. Ah, Mari. Iya, mari. Boleh monggo Pak. di bawah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kehidupan adalah proses tanpa henti untuk terus memperbaiki diri sendiri. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Mardi dan juga Widi. Mardi tadi diikuti oleh sosok siluman kera dan sempat kerasukan di sini, tapi sudah dilakukan cleansing dan pergi meninggalkan Mardi. Sementara Widi adalah seseorang yang sering melakukan kegiatan supranatural, bahkan sering mengalami emosi yang tidak terkendali karena banyak sekali jimat dan susuknya sudah mengganggu. Gimana tanggapan dan komentar kamu, Roy? Antara Mardi dan Widi, Pak Widi dan Pak Mardi, saya lebih respect terhadap Pak Widi. Karena beliau walaupun punya ilmu, apapun jenis-jenis ilmunya, tapi ada sisi makin berisi makin menunduk seperti itu. Tapi ya tetap ya mungkin kalau misalnya memang Pak Widi itu ada sisi negatifnya juga, makanya malam ini dibakar. Saya berharap Pak Widi bisa jadi emosinya lebih stabil karena kebanyakan jimat. Iya. Padahal aslinya baik. Aslinya baik. Tadi Iya. dia sempat kerasukan sosok yang kamu gambarin ya. Sempat sekali, cuma hanya saja inner beauty-nya dia itu lebih kuat, kesadarannya jadi lebih bisa stabil. Berbeda terbalik dengan Mardi yang sangat arogan dan dia banyak menutupi hobi-hobi dengan cewek sebenarnya. Tapi saya nggak mau ungkap itu. Tapi Mardi itu lebih kejam sebenarnya. Terlihat normal dalam bentuk fisik, namun berbeda terbalik dengan karakter sifat Pak Widi. Tapi mudah-mudahan dua-duanya lebih baik setelah dari sini ya. Saya berharap seperti itu. Tanggapan kamu gimana, Intan? Tadi aku sama sih ngelihat Pak Widi jauh lebih respect dibanding dengan melihat Mas Mardi tadi ya. Kenapa? Karena Pak Widi tuh terlihat banget, apalagi pas kita udah ngobrol, lebih wise, terus lebih menerima keadaan orang lain. Maksudnya kalau kita ngobrol kan kelihatan ya kalau kita diterima atau enggak. Kalau Mardi ini entah kenapa kayak ada sisi dia yang, ya tadi mungkin Roy bilang ya, Kak Roy bilang arogan. Masih arogan. Sementara Pak Widi kayaknya udah puas bermain-main seperti ini dan benar-benar ingin hidup yang jauh lebih baik. Oke, terima kasih Intan sudah hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Sukses untuk karir dan rencana baiknya ya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahan malam hari ini. Pemirsa, kejarlah impian dengan membuka mata, karena harapan adalah mimpi dari mereka yang terjaga. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.